Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Frida, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Intervensi Psikologi dalam Pendidikan, dan juga selamat siang kepada teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai intervensi psikologi untuk perilaku bullying di masa pandemi. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan juga kategori dari perilaku bullying. Menurut Smith dan Thompson, bully ini diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang dilakukan secara sengaja dan menyebabkan kecederaan fisik serta psikologikal bagi korban yang menerimanya. Tingkah laku bully yang dimaksudkan di sini adalah termasuk tindakan yang bersifat mengejek, penyisihan sosial, dan juga memukul. Sementara itu, menurut Tatum, beliau mengartikan bully ini sebagai keinginan untuk mencederakan atau meletakkan seseorang dalam situasi yang tertekan. Dari pendapat kedua ahli ini bisa kita simpulkan bahwa perilaku bullying adalah perilaku mengancam yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang umumnya itu lebih lemah atau rendah dari pelaku, yang menimbulkan gangguan psikis bagi korbannya. Bisa berupa stres, yang stres ini bisa muncul dalam bentuk gangguan fisik atau psikis, atau bisa juga keduanya. Misalkan susah makan, sakit fisik, ketakutan, rendah diri, depresi, cemas, dan lainnya. Apalagi bully ini biasanya berlangsung dalam waktu yang cukup lama, bahkan bisa tahunan juga. Sehingga sangat mungkin bahwa tindakan ini bisa mempengaruhi korbannya secara psikis. Untuk di Indonesia sendiri, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahma Nuraini, di sini beliau menemukan ada beberapa karakteristik dari pelaku bullying. Yang pertama, ada mereka suka mendominasi orang lain, kemudian mereka suka memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan mereka juga sulit melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Mereka hanya peduli pada kebutuhan dan kesenangan mereka sendiri. Lalu kemudian mereka cenderung melukai anak-anak lain ketika tidak ada orang dewasa yang ada di sekitar mereka. Jadi kalau nggak ada istilahnya orang dewasa seperti orang tua, mereka biasanya lebih berani untuk melakukan tindakan tersebut. Kemudian yang selanjutnya keenam, mereka memandang rekan yang lebih lemah itu sebagai mangsa, karena mereka punya keinginan untuk mendominasi seseorang. Kemudian yang ketujuh, mereka menggunakan kesalahan, kritikan, dan juga tuduhan-tuduhan yang keliru untuk memproyeksikan ketidakmampuannya dia atau ketidakcakapan mereka kepada targetnya. Lalu yang ke-8, mereka tidak mau bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Kemudian yang ke-9, mereka tidak memiliki pandangan terhadap masa depan. Kemudian yang terakhir, mereka ini orang yang haus akan perhatian. Jadi salah satu cara mereka untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang sekitar adalah ini tindakannya, bullying. Kadang mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya apa yang mereka lakukan itu salah. Maka dari itu sebenarnya sangat penting ketika kita menemukan seseorang yang misalnya kita melihat dia ada indikasi melakukan tindakan bullying, lebih baik kita mengingatkan mereka, seperti itu. Untuk selanjutnya di sini ada kategori perilaku bullying. Yang pertama, yaitu ada perilaku intimidasi fisik kontak secara langsung. Perilaku ini termasuk seperti perilaku menjambak, menggigit, memukul, menendang, mencubit, mengunci seseorang di dalam ruangan, mencakar, menguras, atau merebut barang orang lain. Dan bisa juga dia merusak barang orang tersebut. Kemudian yang kedua, ada perilaku intimidasi verbal kontak secara langsung. Perilakunya ini diantaranya ada sarkasme, mengejek atau mencela, mencaci maki, mempermalukan seseorang, mengancam, mengganggu, merendahkan, lalu memanggil seseorang dengan sebutan yang tidak disukai, misalkan ada orang namanya Sekar, cuman sama si pelaku bullying ini namanya itu diganti, misalkan dengan kita panggil dia dengan nama hewan babi gitu, itu kan nama yang tidak disukai ya, tapi si pelaku bullying ini memanggil
sekar dengan panggilan yang seperti itu. Itu udah termasuk dalam tindakan bullying. Kemudian selanjutnya ada tindakan mengintimidasi dan juga menyebarkan berita bohong. Lalu selanjutnya ada perilaku intimidasi nonverbal secara langsung dan nonverbal tidak langsung. Untuk nonverbal secara langsung, tindakannya itu seperti memberikan pandangan mata yang dengan sinis, memberikan ekspresi wajah yang merendahkan dan menjulurkan lidah, mencemooh, mengejek, atau mengancam. Semua intimidasi nonverbal ini biasanya diikuti dengan tindakan bullying yang dilakukan secara lisan atau verbal, dan bisa juga tindakan fisik. Kemudian untuk tindakan intimidasi nonverbal tidak langsung, perilaku ini contohnya adalah melakukan manipulasi dan menuduh seseorang melakukan tindakan yang tidak dilakukan, kemudian mendiamkan seseorang, sengaja mengabaikan dan juga mengucapkan seseorang, dia juga meneror dengan mengirim surat kaleng. Kemudian yang terakhir ada sexual harassment atau pelecehan seksual. Biasanya pelecehan seksual ini bisa dalam tindakan melakukan catcalling atau siulan, atau kita memanggil dengan maksud untuk menggoda lawan jenis, bahkan kepada yang tidak kita kenal gitu ya misalkan. Perilaku ini terkadang dikategorikan sebagai perilaku agresi fisik atau verbal. Kemudian untuk selanjutnya, di sini ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan perilaku bullying ini terjadi. Yang pertama di sini ada keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah. Orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh akan stres, agresi, dan juga permusuhan, anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mereka mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian mereka meniru perilaku tersebut. Itu. Jika tidak ada konsekuensi yang tegas atau hukuman ya dari lingkungan terhadap perilakunya itu, maka si anak ini akan belajar bahwa mereka yang memiliki kekuatan diperbolehkan untuk berperilaku agresif, dan perilaku agresif itu dapat meningkatkan status dan juga kekuasaan seseorang. Dari sinilah anak itu bisa mengembangkan perilaku bullying. Kemudian selanjutnya adalah sekolah. Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini, yang berakibat anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk tetap melakukan intimidasi terhadap orang lain. Bullying berkembang dengan cukup pesat juga di dalam lingkungan sekolah, dan ini memberikan dampak yang negatif ya pada siswanya. Kalau misalkan ada dari guru atau mungkin ada teman-teman yang melihat ini, biasanya anak yang melakukan bullying itu akan ditindak lebih lanjut. Contohnya misalkan diberikan hukuman yang tidak membangun sehingga mereka akan tahu nih bahwa perilaku bullying yang dia lakukan itu salah, seperti itu. Kemudian faktor kelompok sebaya. Anak-anak ketika mereka berinteraksi dalam sekolah dan juga teman yang ada di sekitar rumah, kadang-kala mereka terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa anak melakukan bullying dalam usaha mereka untuk membuktikan bahwa mereka itu bisa masuk di dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa nggak nyaman dengan perilaku tersebut. Cuma karena keinginannya itu kuat ya untuk diterima di kelompok tersebut, makanya mereka rela melakukan apapun, termasuk juga bullying ini. Kemudian selanjutnya ada kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial ini bisa juga menjadi salah satu penyebab timbulnya perilaku bullying. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying ini adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa aja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi nggak heran nih jika di lingkungan sekolah kadang ada terjadi pemalakan antar siswanya. Selanjutnya adalah tayangan televisi dan media cetak. Televisi dan media cetak ini membentuk pola perilaku bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Dari sebuah survei yang dilakukan oleh Kompas, di situ memperlihatkan bahwa 56,9% anak itu meniru adegan film yang mereka tonton. Umumnya mereka meniru gerakannya dan juga mereka juga meniru kata-katanya. Oke,
Untuk selanjutnya, di sini ada materi dampak bullying. Pertama, di sini ada dampak bagi pelaku. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Coloroso, beliau mengungkapkan bahwa siswa akan terperangkap dalam peran pelaku bullying. Mereka tidak dapat mengembangkan hubungan yang sehat, kurang cakap untuk memandang sesuatu dari perspektif atau sudut pandang lain, mereka tidak memiliki rasa empati, serta menganggap bahwa dirinya itu kuat dan disukai, sehingga hal itu dapat mempengaruhi pola hubungan sosialnya yang ada di masa depan. Pelaku akan beranggapan bahwa mereka itu memiliki kekuasaan terhadap keadaan. Jika kondisi ini dibiarkan secara terus-menerus tanpa adanya intervensi, perilaku bullying ini dapat menyebabkan terbentuknya perilaku lain, misalkan berupa kekerasan. Lalu selanjutnya, di sini ada dampak bullying bagi korban dan juga bagi orang yang menyaksikan bullying. Jadi, jika bullying ini dibiarkan tanpa adanya tindak lanjut, maka orang lain yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bullying ini adalah perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa orang mungkin akan bergabung dengan penindas karena mereka takut untuk menjadi sasaran berikutnya. Dan beberapa lainnya, atau murid yang lainnya ini mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun. Dan yang paling parah, mereka merasa bahwa tindakan tersebut tidak perlu dihentikan. Lalu dampak untuk korbannya di sini adalah terganggunya kesehatan fisik, menurunnya kesejahteraan psikologis, misalkan seperti rasa cemas, kelebihan, selalu merasa takut, depresi, adanya perasaan ingin bunuh diri, dan juga kesulitan menyesuaikan diri di lingkungan sosialnya. Kemudian di sini selanjutnya ada cara intervensi perilaku tindakan bullying. Di masa pandemi seperti ini, tindakan bullying tetap nggak dapat terelakkan, bahkan semakin masif, terutama cyberbullying. Oleh karena itu, kita perlu melakukan beberapa pendekatan untuk mengatasi tindakan bullying ini, yaitu dengan cara yang di sebelah kiri ini ada cara untuk di lingkungan sekolah dan sebelah kanan untuk lingkungan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk di lingkungan sekolah. Untuk lingkungan sekolah, upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan slogan anti-bullying yang bertujuan agar siswa selalu menjauhi tindakan tersebut, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar. Kemudian apabila ada anak murid yang melakukan tindakan bullying tersebut, guru ini melakukan teguran secara langsung agar mereka paham bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah dan hal itu bisa memberikan efek jerak kepada siswanya untuk supaya dia nggak melakukan hal itu kembali. Selain itu, guru bimbingan dan konseling atau guru BK, di sini mereka memiliki peran. Mereka ini berperan dalam mengetahui sebab-sebab apa aja sih yang melatar belakangi sikap dan juga tindakan bullying yang dilakukan oleh siswa. Selain itu, guru BK ini juga bertugas membantu siswa dengan serangkaian wawancara konseling atau melakukan layanan konseling individual. Karena saat ini situasinya sedang ada pandemi COVID, maka sesi konseling ini bisa dilakukan secara online, misalnya melalui telepon ataupun Zoom meeting. Bahkan ada juga yang melalui chat ya. Kemudian yang selanjutnya adalah intervensi tindakan bullying di lingkungan masyarakat. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi secara online, misalkan dengan mendatangkan orang dari pihak luar seperti seorang psikolog yang tujuannya adalah untuk mengingatkan masyarakat agar menerapkan anti-bullying dan mereka bisa juga diarahkan untuk menghubungi pihak profesional atau psikolog apabila mereka melihat ada korban bullying yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Dalam menerapkan hal tersebut, diharapkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan bullying yang bisa berbahaya bagi diri sendiri dan juga orang lain. Selain itu, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pekerja sosial untuk istilahnya kita mengingatkan si pelaku bullying ini. Cara yang bisa dilakukan adalah berbicara dengan pelaku dan coba cari tahu kenapa mereka bertindak seperti itu. Cari tahu apa aja sih yang mengganggu mereka atau apa yang memicu tingkah laku tersebut. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa si pelaku ini mereka paham atau mengerti bahwa perilaku mereka lah yang tidak disukai, bukan diri mereka. Lalu yang ketiga, yakinkan si pelaku ini bahwa konselor atau kita bisa bersedia membantu mereka dan kita bisa
membantu mereka untuk menemukan cara mengubah perilaku bullying tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah bantu pelaku untuk menebus kesalahan pada korbannya. Kita membantu menjelaskan bagaimana caranya untuk meminta maaf karena telah membuat orang lain menderita dan bantu mereka untuk menjelaskan alasan perbuatannya tersebut. Lalu yang selanjutnya, berikan pujian serta dukungan apabila mereka sudah berani untuk minta maaf dan juga bisa mengubah perilakunya dan juga mengatur emosi maupun perasaannya. Lalu yang terakhir adalah bersiap untuk mengkonfrontasi pelaku ketika mereka mulai membuat alasan atas perbuatannya. Seperti, oh itu cuma bercanda kok, atau dia bilang, oh itu dia yang salah. Kita di sini perlu mengingatkan ke mereka, jelaskan bahwa lelucon yang seperti itu tuh membuat orang lain merasa kesulitan atau bahkan dia bakal merasa itu adalah sebuah ancaman bagi mereka. Jadi di sini kita perlu untuk mengingatkan si pelaku tindakan bullying ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.